warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Elektrik dan beranggotakan saya sendiri, Siti Nurhaliza dengan 2133796, Amania Zulebarki 2133702, Maya Ifrah Sabia 2133778, Triana Putri 2133798. Nah, pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Beni Permana SSI MSI. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mania Zulkifli kepada Mania disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Metode Elektre atau Elimination Exchange Translating Reality dikembangkan oleh Bernard Roy, seorang ahli manajemen asal Prancis. Ia memperkenalkan metode ini pada tahun 1968 sebagai sebuah pendekatan untuk pengambilan keputusan multikriteria. Metode Elektre dikembangkan dengan cara konsep rankingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif pada kriteria yang sesuai. Menurut Ray, pada tahun 1973, satu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria yang lain dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Untuk manfaat dan tujuannya, struktur, penanganan kriteria multidimensi, keterlibatan pemangku kepentingan, analisis sensitivitas, transparansi, dan reproduktibilitas. Untuk tujuannya, ada pemilihan produk atau layanan, evaluasi kinerja, pemilihan investasi, perencanaan strategis, pemilihan vendor atau mitra bisnis, pemilihan lokasi, penilaian proyek, dan pemilihan supplier. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pada kelebihan, metode ini lebih fleksibel, memungkinkan pengguna untuk menangani ketidakpastian dan dalam keputusan, mampu mengelompokkan alternatif ke dalam kelas berbeda berdasarkan preferensi yang diberikan, pengambilan keputusan berbasis ranking dengan memberikan peringkat pada alternatif. Untuk kekurangan, proses perhitungan dalam metode elektrik bisa rumit ketika kriteria dan alternatifnya banyak. Hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh parameter yang dipilih oleh pengguna. Keterbatasan pada jumlah kriteria, apabila terlalu banyak kriteria, maka elektrik tidak akan memberikan hasil yang bermakna. Metode ini lebih cocok untuk data kuantitatif. Next. Di antaranya, satu, ada normalisasi matriks keputusan, dua, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi, yang ketiga, menentukan himpunan konsordan dan discordance pada indeks, yang keempat, menghitung matriks konsordan dan discordance, yang kelima, menghitung matriks dominan konsordan dan discordance, keenam, menentukan agregat dominan matriks, dan yang terakhir adalah eliminasi alternatif yang less favorable. Untuk normalisasi matrik keputusan, di sini kita membentuk perbandingan berpasangan setiap kriteria alternatif di setiap kriteria yang disimbolkan dengan XIJ dan hasil perbandingannya itu adalah RIJ dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, ada pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Setelah bobot kita dapatkan, bobot ini akan dikalikan dengan matriks perbandingan berpasangan yang membentuk matriks V dengan nilai weight normalized matriknya yaitu VIJ sama dengan WJ dikali dengan RIJ. Yang ketiga, menentukan himpunan konsordan dan discordance pada indeks. Di sini ada dua kriteria. Yang pertama adalah kriteria alternatif kriteria yang termasuk pada concordance, dan yang kedua adalah kriteria alternatif yang termasuk pada discordance. Yang keempat, pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi menghitung matriks. Yang keempat yaitu pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi.
Di antaranya ada menghitung matriks concordance sehingga menghasilkan matriks C seperti pada layar. Dan selanjutnya itu ada menghitung matriks discordance sehingga kita memperoleh matriks D pada layar. Untuk yang kelima, menghitung matriks dominan konsonans dan discordance. Untuk matriks dominan konsonans, kita mencari nilai threshold C-nya. Dan begitu juga untuk matriks dominan threshold D-nya. Yang keenam yaitu menentukan agregat dominan matriks. Matriks dominan agregat di sini ditandai dengan matriks E sebagai agregat dominan matriks, yaitu matriks yang setiap elemennya merupakan perkalian antara elemen matriks F dengan elemen matriks G yang bersesuaian. Untuk yang ketujuh, ada eliminasi alternatif yang less favorable. Di sini dikatakan bahwa matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila EKL-nya sama dengan 1, maka alternatif AK-nya merupakan pilihan yang lebih baik daripada AL. Dengan itu, baris dalam matriks E yang memiliki jumlah EKL sama dengan 1 paling sedikit dapat dieliminasi. Dengan demikian, alternatif terbaik adalah alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Baik, selanjutnya untuk contoh pertama, suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ada 4 kriteria beserta bobot kriteria tersebut yang digunakan untuk melakukan penilaian. Di mana yang pertama itu C1 merupakan tes pengetahuan wawasan sistem informasi dengan bobot 35%. C2 itu merupakan praktek instalasi jaringan dengan bobot 25%. C3 itu tes kepribadian dengan bobot 25%. C4 itu tes pengetahuan agama dengan bobotnya 15%. Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit. Untuk A1 itu Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, A5 Ratna, dan A6 Mira. Siapakah karyawan yang terpilih untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi? Yang pertama itu kita cari dulu normalisasi matriksnya dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per akar sigma I sama dengan 1 XIJ kuadrat sampai M. Di mana untuk nilai X1-nya itu diperoleh 175,55, di mana R11-nya itu 70 per 175,55. Didapatkan hasil 0,40. Untuk R21-nya 0,28, R31-nya 0,48, begitupun seterusnya sampai dengan X6 dan R-nya 64. Maka diperoleh matriks normalisasinya seperti pada slide. Nah, yang selanjutnya matriks normalisasi terbobotnya, di mana di sini V sama dengan R dikali W, di mana matriks normalisasi tadi dikali dengan bobotnya, maka menghasilkan matriks normalisasi terbobot seperti pada slide. Yang ketiga, menentukan himpunan konsordans dan diskordans-nya. Yang pertama untuk konsordans-nya dengan syarat itu CKL-nya itu PKJ harus lebih besar dari FIJ, di mana J-nya itu 1 sampai N. Di mana C12 itu 1 dan 3, C13 itu 2,3, dan seterusnya sampai C65 bernilai 4. Selanjutnya untuk diskordans-nya
di mana ini dengan syarat itu PKJ kecil dari FIJ dan D-nya itu 1 sampai N. Untuk D12 itu 2,4, D13, 1 dan 4, dan seterusnya sampai D65 itu 1, 2, dan 3. Setelah menentukan matriks himpunan konsorden dan diskorden, maka kita akan menentukan matriks konsorden dan diskorden dengan pembobotannya 0,35, 0,25, 0,25, dan 0,15. Untuk C12 berdasarkan langkah ketiga diperoleh himpunannya itu 1 dan 3, sehingga pada matriks konsordannya W1 ditambah W3 yaitu 0,35 ditambah dengan 0,25 menghasilkan 0,6. Berikut seterusnya. Sehingga diperoleh matriks konsorden seperti pada layar. Selanjutnya, untuk matriks diskorden, untuk menghitung matriks diskorden dengan rumus nilai maksimumnya mutlak dari VKJ dikurang VLJ dibagi dengan maksimum mutlak dari VKJ dikurang VLJ. Sehingga mendapatkan hasil seperti pada layar. Di mana matriks diskorden ini kita hitung hingga pada diskorden 65. Sehingga diperoleh himpunan dari matriks diskorden. Selanjutnya, kita tentukan matriks dominan konsorden dan diskorden. Yang pertama, untuk konsordennya, di mana matriks dominan konsorden, di mana matriks tersebut harus lebih besar sama dengan daripada nilai threshold-nya. Dengan rumus seperti pada layar, sehingga diperoleh nilai threshold-nya itu 0,46. Setelah mendapatkan nilai threshold-nya, kita bandingkan dengan matriks yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga mendapatkan matriks baru, yaitu matriks dominan konsorden dengan simbol F, seperti dilampirkan pada layar. Selanjutnya, untuk matriks dominan diskordennya, kita cari terlebih dahulu nilai threshold-nya dengan rumus seperti pada layar, sehingga diperoleh nilai threshold-nya yaitu 0,71, di mana nilai ini akan dibandingkan dengan matriks sebelumnya, sehingga diperoleh matriks dominan untuk diskorden, yaitu kita simbolkan dengan matriks G seperti pada layar. Langkah selanjutnya yaitu menentukan agregat dominan matriks, di mana rumusnya yaitu matriks dominan konsorden dikali dengan matriks dominan diskorden, sehingga menghasilkan matriks E seperti pada layar. Berdasarkan output yang kita peroleh, kita lihat nilai yang mendominasi, di mana alternatif A5 merupakan alternatif terbaik sehingga dapat disimpulkan bahwa Roni merupakan karyawan terpilih untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu yang pertama Ngemplak dengan keterangan A1, alasan A2, kota GD A3. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi, pemilihan alternatif terbaik ditunjukkan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1, jarak dengan pasar terdekat dengan kriteria 5, C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi 3, C3, jarak dari pabrik 4, C4, jarak dengan gudang yang sudah ada 4, C5, harga tanah untuk lokasi 2.
Untuk tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yang mana dapat kita lihat pada layar. Nah, dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Nah, jadi kota apakah yang terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru? Kita lihat pada layar. Yang pertama, kita lakukan normalisasi matriks dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per akar sigma I sama dengan 1 sampai M dikali X kuadrat IJ. Dan didapatkan X1 sebesar 1,27 sampai dengan X4 72,97 dan mendapatkan hasil normalisasi matriksnya seperti pada layar. Kedua, matriks normalisasi terbobot dengan nomor C sama dengan R kali W, dan didapatkan matriks normalisasi terbobotnya seperti pada layar. Ketiga, untuk menentukan himpunan konsorden dan diskordennya. Yang pertama untuk himpunan konsorden, C12 didapatkan 1, 2, 4, 5, C134 sampai dengan C32, 1, 2, 3, 5. Untuk himpunan diskordennya D12, 3, D13, 9, 1, 2, 3, 5, sampai dengan D32-nya 4. Yang keempat, menentukan matriks konsorden dan diskorden. Untuk konsordennya, C12, W1 ditambah W2 tambah W4, tambah W5 sama dengan 14, sampai dengan C32 dengan W1 tambah W2, tambah W3 tambah W5 sama dengan 14. Nah, didapatkan matriks konsordensinya seperti pada layar. Selanjutnya untuk diskorden, untuk menghitungnya menggunakan rumus BKL sama dengan maksimum mutlak PKJ dikurang VIJ dibagi maksimum PKJ dikurang VLJ, dan didapatkan D12 0,185 sampai dengan D32 0,8, dan didapatkan matriks diskordensinya seperti pada layar. Yang kelima, menghitung matriks dominan konsorden dan diskorden. Untuk menghitung matriks konsordennya dengan rumus seperti pada layar, dan didapatkan hasil konsordennya 9, dan setelah dibandingkan didapatkan matriks seperti pada layar. Kedua, diskorden dengan rumus. Menghitungnya bisa dilihat rumus yang ada pada layar, dan didapatkan hasil matriks diskordennya 0,76, dan setelah dibandingkan didapatkan matriks seperti pada layar. Yang keenam, menentukan agregat dominans matriksnya dengan rumus PKL sama dengan FKL dikali GKL, dan dia mendapatkan matriks seperti pada layar. Nah, dari hasil perancingan metode elektrik di atas, didapatkan bahwa alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik adalah A3, sehingga dapat disimpulkan bahwa kota GD terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.